Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan kita semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Rabu, 20 Agustus 2025. Renungan didasarkan dari Kisah Para Rasul 7 ayat 49 sampai dengan 53. Sebelum kita merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk setiap kesegaran, kekuatan, berkat, pertolongan, dan sukacita yang senantiasa Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Inilah yang menandakan bahwa Engkau hadir dan hidup dalam seluruh pengharapan kami. Kami ucap syukur ya Tuhan. Dan kami yakini pula ketika kami hendak merenungkan kebenaran sabda, ada kuasa dan kasih-Mu yang terus hadir, sehingga kebenaran-Mu itulah yang menjadi kekuatan kami dan juga cara kerja-Mu yang memelihara kami supaya setiap kehidupan kami hanya bersandar dan bergantung kepada cinta dan keselamatan-Mu itu ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukan kebenaran-Mu. Biarlah kuasa-Mu ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus bekerja di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin. Kisah Para Rasul 7 ayat 49 sampai dengan 53. Demikian sabda Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan, tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Rabu 20 Agustus 2025 adalah tidak menuruti. Apa yang kita lakukan ketika anak kita tidak mendengar apa yang kita perintahkan? Bahkan yang kita lakukan berulang kali meminta. Baik itu meminta tolong, atau kemudian supaya anak kita berhenti menggunakan HP, atau kita memerintah supaya cuci piring, ngepel, atau memerintah supaya pergi ke warung. Terus anak kita bingsrung. Bahasa Prokertonya itu bingsrung. Artinya, ya mungkin anak kita mendengar tetapi tidak memberi perhatian, apalagi kemudian melaksanakan apa yang kita sampaikan. Tentu perasaan kita gelo, marah. Dan peristiwa ini terjadi berulang kali. Ya semakin dongkol. Demikian juga, jika kemudian di jalan raya, ada yang saatnya berhenti di lampu merah, tetapi yang terobos saja. Dan itu bisa menimbulkan bahaya bagi yang lain. Reaksinya apa? Ketika ada yang tidak menuruti atau tidak taat, tidak tertib pada rambu lalu lintas. Ada yang misuh-misuh, ada yang mentelengi, mendelik,
Ada yang klakson, stop. Ada yang mungkin bisa jadi teriak, hei. Timbul reaksi. Bagaimana dalam kehidupan bergereja? Andaikan saja sekitar kita ngomong terus dalam ibadah, mesti ada yang terganggu. Shh, aja berisiklah. Tapi ketika sudah diberitahu, malahan apa? Ngomong terus. Bahkan saatnya doa syafaat, dia tetap ngomong. Mungkin bisa jadi semakin mengganggu kita. Lah, kalau ada jemaat datang terlambat saja, apa yang kita lakukan? Sapa kae, lu kok biasanya telat? Atau bahkan ada anak yang lari-lari teriak-teriak, bukankah banyak respon di antara kita? Ini soal kehidupan, soal ketertiban, soal ketaatan, soal juga menilai, soal melakukan, dan lain sebagainya. Dalam hubungannya dengan yang lain. Lalu bagaimana dengan hubungan dengan diri kita sendiri? Mungkin kita merasa sebel juga terhadap diri kita sendiri. Misalkan, kita seringkali menunda pekerjaan. Kita tahu kok sebenarnya. Tapi kenapa ya kita seringkali melakukan itu? Orang tekan-tekan jadi. Tidak sampai pada tujuan yang diharapkan. Dan ketika mau melakukan gerusa-gerusu, kebut, dan apa? Kemudian, kadang kalau yang sudah begitu kepepet ya, kadang muncul ketidaktenangan dan lain sebagainya. Soal yang lain dalam diri kita, bukan hanya soal menunda. Melakukan yang seharusnya tidak dilakukan, kita tahu kok, sehingga kita menyesal. Jan, kudune ora kaya kue. Seharusnya tidak begitu. Tapi kita melakukan itu, sehingga ada penyesalan di kemudian hari. Atau pada sisi yang lain, kita mempermalukan diri kita. Misalkan, yang harusnya kita wong Kristen, seharusnya kan ini dan itu, tidak boleh ini dan itu, boleh ini dan itu. Tetapi ketika melakukan yang tidak sesuai yang Tuhan tunjukkan, dalam kesadaran penuh, kadang mempermalukan dirinya sendiri. Dan ucapan dengan tindakan dan lain sebagainya. Ini soal apa? Soal ketaatan. Soal tadi saya mengatakan dalam tema tidak menuruti. Untuk menjadi taat, untuk bisa mengikuti setiap tatanan itu tidak gampang. Maka kemudian dalam teks yang kita renungkan hari ini menjadi menarik ketika Stefanus membela dirinya ketika ada di mahkamah agama. Jika membaca ayat 44 sampai dengan 48 yang tidak kita baca tadi, jelas bahwa ada dialog yang Tuhan bukakan antara kehidupan bangsa Israel dengan dirinya. Sehingga Musa diperintahkan untuk membuat kemah pertemuan. Atau dalam perkembangan berikutnya disebut dengan Bait Allah. Kemah pertemuan inilah menjadi titik jumpa antara Musa dan Tuhan. Dan kemudian dilanjutkan, mau didirikan oleh Daud. Kita perhatikan secara khusus ayat 44. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang yang kita di padang gurun, seperti yang diberitakan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah kesaksian atau kemah pertemuan. Ruang dialog, ruang perjumpaan antara Musa dengan Tuhan. Demikian juga Daud ingin mendirikan juga rumah pertemuan itu, rumah atau kemah kesaksian itu. Tetapi pada akhirnya Salomo lah yang membangun rumah pertemuan atau kemah kesaksian atau kemah pertemuan. Salomo lah yang bisa membangun Bait Allah itu. Dan kemudian Tuhan mengatakan di ayat 49 yang tadi sudah kita baca. Sesungguhnya siapakah yang membangun itu? Kita sedang melakukan apa?
Apakah Tuhan harus kemudian diberikan tempat untuk perhentian kita? Maka ayat 49 menunjukkan secara khusus dalam firman-Nya di ayat 49, tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Soal tempat berarti soal ruang, soal waktu, soal suasana, dan lain sebagainya. Bangsa Israel mendirikan bait Allah. Lalu apakah wujud itu bisa menjadi tempat untuk bisa kita lakukan pada saat ini? Oh, tentu saja. Gedung gereja adalah tempat perhentiannya, tempat perjumpaan Tuhan dengan kita. Apakah tempat selalu bicara soal gedung? Tidak, tapi soal diri. Soal diri kita. Tuhan juga hadir dalam perhentiannya untuk kita semuanya. Maka disebut tubuh adalah bait Allah. Artinya, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Jika kita memang menyediakan tempat itu. Artinya kita dengan terbuka. Tuhan menempati diri kita. Lalu caranya bagaimana? Supaya rumah, tempat, kemah kesaksian atau kemah pertemuan itu menjadi ruang, menjadi waktu, menjadi suasana yang di mana kita bisa berjumpa, berdialog dengan Tuhan. Maka tema menuruti tadi. Berarti ada bagian dalam kehidupan kita untuk menjadi apa? Dalam kesadaran penuh, menyediakan diri kita. Membuka diri kita. Dalam kehidupan apapun yang kita jalani, kita selalu terpaut kepada Tuhan. Sehingga dari setiap kehidupan yang kita jalani, tidak sedikit pun, atau tidak ada hal yang membuat kita melenceng darinya. Dan Tuhan yang berdiam itulah Tuhan yang kita terima dan kita yakini menjadi pengharapan akan seluruh hidup kita. Lalu pesan apa yang kita terima? Yang pertama, ayat 51, dalam tema tidak menurutinya. Ayat 51, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Ini soal apa? Ketaatan. Ada disebut dengan keras kepala dan tidak bersunat hati. Artinya tidak kudus, tidak layak. Persis dalam ilustrasi yang pertama tadi, bagaimana perasaan Tuhan ketika bangsa Israel tegar tengkuk, keras kepala, dan sebagainya. Ya, dalam bahasa kita, memotret Tuhan, tentu Tuhan marah juga. Maka teks ini mengingatkan kita, kalau kemudian diri kita mau menjadi tempat, buatlah nyaman kehadiran Tuhan. Yang nyaman seperti apa? Tentu kita tidak boleh keras kepala, kita mau menuruti, kita mau taat, kita mau setia, dan sebagainya. Dan itulah yang merawat sesungguhnya tubuh jiwa roh kita. Merawat rumah kita. Merawat kehadiran Tuhan. Merawat juga pengharapan dan iman kita kepadanya. Maka kembali pada teks di ayat yang 51 ini. Selalu menentang Roh Kudus. Jangan-jangan yang kita lakukan adalah menentang Roh Kudus. Artinya kita tidak setia, tidak mengikut Tuhan. Tuhan yang berhenti, Tuhan yang diam, justru kita tolak dalam kehidupan kita melalui tindakan dan kelakuan kita. Maka biarlah kita membangun diri untuk merawat rumah kita, merawat hidup kita. Sehingga kehadirannya benar-benar perhentian yang kekal dalam kehidupan kita, sehingga pula dalam setiap kehidupan kita, kita percaya dan kita menyerahkan semua itu pada tangan Tuhan. Dan upaya yang kita lakukan adalah upaya yang baik dalam ketaatan kita mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Pesan yang kedua, secara khusus kita perhatikan ayat 52. Siapakah nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Ketidaktaatan, kekerasan dalam artian tadi kekerasan hati, berbuah pada apa? Berbuah bukan pada perhentian Tuhan, artinya Tuhan yang hadir. Perhentian justru pada akal pikir, emosi, dan lain sebagainya. Dan hal-hal yang tidak baik. Dan akhirnya apa? Buahnya adalah, seperti di ayat 52, kekerasan, kejahatan, dan lain sebagainya. Maka biar kita menjadi terbuka senantiasa. Biar Tuhan yang
hadirat Tuhan yang berhenti, berdiam dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang terarah. Tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan kejahatan. Hal-hal yang tidak baik, lepaskan semua itu. Biarkan Tuhan berhenti dalam diri kita. Artinya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Sehingga segala cara pandang kita, tindak tanduk kita, dan apapun yang kita lakukan, semua karena cara kerja Roh Kudus yang memberkati dan menolong kita. Dan sebagai penutup, dalam tema tidak menurutinya. Ayat 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Tema tidak menuruti menggugah kita bersama. Bahwa seringkali ada bagian dalam kehidupan kita yang memang tidak taat. Maka hari ini, jangan biarkan kata tidak menuruti itu ada dalam kehidupan kita. Tapi mari kita menuruti setiap kehendak kasih Tuhan. Usahakanlah dan berjuanglah. Karena semuanya akan mendatangkan berkat. Berkat yang seperti apa? Ada kemah pertemuan, ada kemah perhentian, di mana kita terus bisa membangun dialog dengan Tuhan. Sehingga ketika dialog ini dibangun, maka kita berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Dan ketika kita memiliki dan percaya pada Tuhan yang hidup, maka segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita bisa rayakan dengan syukur. Karena itulah berkat yang dari Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kemurahan kasih dan kemurahan-Mu senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Terlebih kebenaran sabda-Mu yang telah kami renungkan bersama. Bila diri kami menjadi terbuka untuk mau berdialog dengan-Mu, menyediakan diri kami menjadi rumah perhentian-Mu Tuhan. Sehingga di dalamnya kami boleh berjumpa, boleh mengutarakan, boleh merasakan, bahkan kami menemukan kehadiran-Mu yang nyata, yang hidup, yang melawat kami. Dan hasilnya, kehidupan kami hanya bersandar pada kekuatan, hikmat, dan kasih-Mu. Sehingga tidak ada pun tabiat kami yang keras, atau kemudian berbuah pada kejahatan yang kami lakukan. Mampukan kami Tuhan untuk mau terbuka, membangun dialog yang terbuka dengan-Mu. Sehingga segala sesuatu dalam kehidupan kami berproses di dalamnya bersama-Mu Tuhan. Dan kami yakin ketika kami menjadi terbuka dan Engkau hadir dalam kehidupan kami, maka segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami Tuhan, semuanya dalam kehendak kuasa dan penyertaan-Mu. Mampukan kami menuruti dari setiap kehendak-Mu. Mampukan kami untuk melakukan apa yang Engkau nyatakan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang memampukan kami, maka kami yakin Tuhan. Engkau juga menyatakan berkat kasih-Mu terhadap Ibu Ami Birowo, anak Ambaresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, Ibu Erni Tanesip Nasution, Ibu Pratiwi Hadi Wahyono, anak Nasya Alana, Saudara Gilbert, Ibu Susilawati, Ibu Frida. Demikian juga dalam kehidupan Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Bapak Barti Benyamin, Ibu Sadi Budi Santoso, Bapak Kristian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkati tolonglah Tuhan dalam kasih, kemurahan, berkat, penyertaan, dan mukjizat-Mu. Demikian juga keluarga yang mendampingi, berkati dan tolonglah. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami semuanya. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar setiap kerinduan, harapan, permohonan kami di tengah-tengah berbagai pergulatan, di tengah-tengah berbagai tekanan yang kami alami. Kami yakin kuasa kasih-Mu menyelamatkan, memulihkan, dan menyatakan kuasa untuk kami semuanya. Berkati setiap kehidupan anak dan cucu kami, dan setiap pekerjaan, kehidupan rumah tangga mereka, dalam hal apapun yang mereka lakukan, studi mereka, berkatilah mereka dalam kasih dan kuasa-Mu, termasuk kehidupan anak-anak kami yang berada di kota-kota Yogyakarta, kota-kota Indonesia, bahkan di luar negeri, berkatilah setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Bapak Luther Tabuni, dan juga keluarga besar Pendeta Adi Tulus Arianto. Berkati Tuhan setiap kehidupan yang mereka jalani. Kedukaan telah mereka alami. Tapi kami yakin Tuhan penghiburan, kasih, kesegaran,
dan keselamatan darimu hadir atas kehidupan hamba-Mu ini, sehingga yang darimu itulah yang memberkati langkah juang kehidupan mereka, kini dan ke depan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo. Kami percaya berkat kasih-Mu hadir. Demikian juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia, kami yakin Tuhan dalam ulang tahun yang ke-80 menandakan kehadiran-Mu yang menyelamatkan kami semuanya. Maka kami percaya untuk memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Dan tolonglah kami untuk terus bersama-sama untuk merawat kemerdekaan yang telah kami raih dengan mengisinya dengan kehadiran kami bersama dengan yang lain untuk menjadi berkat dalam kehidupan di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami naikkan dengan percaya hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu kami berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.